Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mawardah. Saya mahasiswi semester 2 IAIN Nusantara Batanghari, NIM 2020161185. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pertarungan aliran filsafat idealisme versus materialisme dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin, SPDI MPDI. Berikut ini adalah penjelasannya. Filsafat idealisme. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa atau Plato. Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala fisikis, roh, budi, diri, pikiran mutlak, bukan berkenaan dengan materi. Idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad 18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato, seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang yang mental dan ideasional sebagai kunci kehakikatan realitas. Ada dua bentuk idealisme, yaitu idealisme aktif, yaitu idealisme yang melahirkan inspirasi baru yang bisa dilakukan dalam realitas. Sedangkan idealisme pasif adalah idealisme yang hanya semu, tidak pernah bisa diwujudkan, bersifat utopis saja. Dalam dunia sastra, terdapat aliran idealisme juga. Misalnya, sebuah cerita, di dalamnya terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Berdasarkan pesan-pesan itu, seorang dapat menganalisis tentang pandangan penulis. Idealisme yang dikemukakan terkait dengan tema cerita, misalnya tema yang berhubungan dengan cinta, perjuangan, dan pembangunan masa depan. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa atomi dan spirit atau roh. Orang-orang teisme tidak dikatakan idealis karena mereka menggunakan argumen yang mengatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya adalah ciptaan Tuhan. Argumen orang-orang idealis mengatakan bahwa objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Tokoh-tokoh aliran idealisme yang pertama yaitu Plato, yang kedua Fichte, yang ketiga Schelling, yang keempat Hegel, yang kelima Immanuel Kant, yang keenam Al-Ghazali, yang ketujuh Berkeley, yang kedelapan Jonathan Edwards, 9 Hobson, 10 Edmund Husserl, dan yang terakhir adalah Meser. Filsafat materialisme. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham atau ajaran materialisme, atau juga orang-orang yang mementingkan kebendaan semata atau harta, uang, dan sebagainya. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Materialisme tidak mengakui entitas non-material seperti
roh, hantu, setan, dan malaikat. Ciri-ciri paham materialisme yang pertama yaitu segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber yaitu materi atau maddah. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang kelima, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Yang keenam, sebuah paham garis pemikiran di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tindakan yang sudah ada dengan jalan dialektis. Salah satu kritik yang disampaikan oleh paham eksistensialisme terhadap paham materialisme yaitu filsafat eksistensialisme memberikan kritik terhadap pandangan seperti ini. Cara pandang paham materialisme seperti ini meredukasi totalitas manusia. Manusia dilihat hanya menurut hukum-hukum alam, kimia, dan biologi sehingga seolah sama seperti hewan, tumbuhan, dan benda lain. Padahal manusia memiliki kompleksitas dirinya yang tak dapat diukur. Misalnya, ketika berhadapan dengan momen-momen eksistensial seperti pengambilan keputusan, kecemasan, takut, dan sebagainya. Tokoh-tokoh aliran materialisme. Yang pertama yaitu Epikuros, yang kedua Demokritos, yang ketiga Lucretius Carus, yang keempat Lametrier, yang kelima Baron de Halbach, yang keenam Feuerbach, yang ketujuh Moles Scott, yang kedelapan Busnel, yang kesembilan Haeckel.